Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, ini kita bahas lagi. Nah, ini produk yang jadinya. Jadi nanti versi yang dijual itu seperti ini. Di sini spoilernya bisa gerak-gerak. Ini untuk mengarahkan hawa panasnya. Terus di atas ada lubang-lubang juga untuk ngeluarin suhu panas yang terperangkap di dalam ruangan pemanasnya itu sendiri. Nah, di dalam tungku itu ada yang melingkar-melingkar, itu koilnya. Jadi itu untuk perangkap api. Jadi si hawa panas yang dihasilkan dari pembakaran itu nggak langsung terbuang, tapi dimanfaatkan lagi supaya ngumpul di koil itu. Jadi panas yang dihasilkan juga lebih panas dengan api yang sama. Nah, itu tujuannya. Jadi bagian depan, bagian samping sini ini mati. Kalau bagian samping yang satunya yang ini bisa dibuka. Nah, ini buat ngecek. Nah, ini ruangan mesinnya. Dari samping sini nggak terlalu banyak yang bisa dilihat sih. Tapi kalau misalkan dari bagian sebelah sini, ini banyak yang bisa dilihat. Ini kontrol panelnya di sini. Terus ini blowernya. Nah, ini ada 3. Nih yang kuning nih lampu. Nih kalau misalkan running secara normal tuh ini yang nyala. Yang putih ini indikator pematik. Jadi kalau saat pematiknya nyala tuh dia ikut nyala. Pematik udah beres nyala, dia mati. Yang kuning ini, yang satu nih, yang kuning satunya ini, yang oranye, ini alarm. Jadi ketika terjadi si pemanas ini mati secara tiba-tiba, dia yang nyala. Nah, yang ini pengatur suhunya. Jadi kita mau main di suhu berapa, di sini pengaturannya. Nah, ini tombol kontrol on off nya. Jadi ini off ya semua mati, ini on, ini hidup. Nah, ini kabel sensor. Nanti kalau misalkan yang dipakai di kandang, kabel sensor itu 4 meter, bukan yang pendek ini. Kita coba ya. Nah, ini on. Nah, itu api secara otomatis nyala. Nah, kita coba lagi ya, biar bisa lihat. Ini kondisi di off, dimatikan, biar teman-teman bisa lihat juga ini memang beneran otomatis. Nah, itu udah bisa langsung nyala, apinya biru. Oke, untuk volume api sendiri pada saat running normal di dalam kandang itu nggak segini. Ini sebenarnya terlalu besar, jadi terlalu berlebih lah kalau segini. Biasanya nih kalau dalam kondisi darurat gitu, DOC tiba-tiba datang, nah baru kita nyalain sebesar ini. Tapi kalau untuk running secara normalnya, nah ini segini. Ini running normal tuh segini. Ini kalau segini runningnya itu dia kuat sekitar 8-12 jam satu tabung. Bukan yang ini ya, tapi yang 12 kilo. Ini yang 5,5 kilo. Yang 12 kilo tuh kuat 8-12 jam. Dan nyala. Nah, seperti yang saya tadi bilang tuh, yang koil itu buat perangkap apinya. Jadi si koil itu kan jadi merah tuh, si panas-panas itu. Nah, jadi panas yang dihasilkan dari api itu nggak langsung semuanya terbuang keluar, tapi dimanfaatkan untuk memanaskan kawat-kawat itu. Jadi makanya panas yang keluar dari mesin itu bukan cuma dari apinya aja, tapi dari kawat-kawat yang udah panas itu. Secara otomatis kita kasih api kecil pun jadi gitu. Ini udah bagus banget. Ini masih gede sih segini, panasnya masih lumayan gede. Coba dikecilin lagi. Nah, begini nih. Ini sebenarnya biru tuh, tapi fokusnya kadang-kadang nggak kena kalau apinya biru. Yang kebaca yang api warna merah aja.
Ini udah setara lah kalau misalkan teman-teman biasa pakai yang pabrikan gitu untuk pemanas gasnya. Hasil dengan api kecil ini setara dengan yang pabrikan. Nah, cuma kita kasih kelebihan di pemanas ini, apinya bisa digedein. Ini kondisi api dinaikkan. Nah, jadi kalau kita mau ngeset gitu pertama hidup mau api segimana, bisa dari buka pintu ini nih. Gak usah dari depan juga, dari sini bisa. Kalau kondisinya gede, nah itu gede lagi lebih keluar kayak gini. Ya kalau misalkan kayak gini boros sih, 4 jam habis. Lagi pula untuk kandang-kandang yang udah kelosos kan, awal-awal hidup itu masih pakai timer dan segala macam, nggak seboros itu konsumsi panasnya. Nah ini pokoknya kalau sampai api keluar kayak gini, tandanya terlalu besar. Jadi harus kecil banget lagi pula kalau misalkan kita mau main api segede gitu. Nah, ini mati nih, kita matikan, kita off dari sini. Ini kondisi mati. Warna putih si tadi busi pemanas nyoba nyalakan, gagal, makanya alarm hidup. Nah, karena ini kita tutup habis. Coba buka ya. 1. Ini 2 putaran doang. 2 putaran. Nah, nyala lagi. 2 putaran cukup untuk menghasilkan api. 2 putaran ini masih gede, harusnya cukup 1 putaran. Kita coba matikan dulu, lihat. Nah ini tuh lampu putih nyala, tapi kalau ini kita buka gasnya, nah nyala lagi sendiri. Ini misal dalam ini running normal, terus taruhlah ini misalkan kehabisan gas, ini ditutup. Set. Ini nyoba nyalakan, nyoba start ulang. Nah, start ulang gagal, 30 detik, alarm nyala. Jadi nggak perlu khawatir mati atau hidup ya gitu pemanas. Ini alarmnya bunyi. Kita coba lagi nih, dibuka di 1-2 putaran. Ini on off nih fungsinya buat ngereset juga. Oke, nyala, langsung nyala karena gasnya udah dibuka. Nah ini kalau suhunya sudah tercapai, ini kebetulan kita setting di 33. Jadi kalau ini sekarang di 28. Nah kalau misalkan sampai di 33 derajat ini mati secara otomatis. Nah ini sih yang bikin pemanas ini. Nah ini mati. Udah tuh, api udah mati. Tapi kalau misalkan ini kita jeda di 2 derajat, berarti sekitar di suhu 32 dia nyala sendiri. Nah ini 32 nih nyala sendiri. Oh di suhu di 31. Nah 31 nyala sendiri. Oke, jadi gitu fiturnya. Nah ini yang suara berisik itu coil belum kenceng banget ngikatnya, makanya agak berisik suaranya, belum dikunci sama baut. Ini udah nyala lagi. Set, berisik banget coilnya.
ternyata ini belum dikencengin. Ini belum dikencengin ya, jadi gitu. Ini buat nunjukin aja bener-bener otomatis fiturnya. Oke, segitu dulu videonya. Jadi untuk teman-teman yang butuh pemanas, nanti nomor disertakan di deskripsi atau di videonya langsung. Dan